Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman yang mungkin akan melihat video ini nantinya. Perkenalkan, nama saya Vic Jordan Tevalens. Saya mahasiswa semester 4 dan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai materi yang berjudul Standard Costing sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen. Baik, pada presentasi kali ini saya mempunyai studi kasus yang cukup menarik yang juga ditarik dari pengalaman saya sendiri. Lihat di sini, studi kasus mencari varians antara biaya standar dan biaya aktual dari produk yang namanya itu Kripis menggunakan dua analisis varians. Nah, Kripis itu apa? Mungkin nanti saya akan jelaskan backgroundnya dari studi kasusnya. Nah, kita lanjutkan terlebih dahulu. Baik. Nah, sebelum kita ke studi kasus tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu tentang teori-teori yang ada agar dapat memudahkan untuk memahami solusi dari kasus yang akan saya berikan nantinya. Nah, kita harus tahu dulu biaya standar itu adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Nah, biaya standar merupakan suatu benchmark atau tingkat pengukur yang dipilih secara hati-hati untuk melakukan penilaian atas suatu kinerja. Nah, biaya standar di sini mungkin bisa disimpulkan sebagai suatu titik dasar dari biaya-biaya yang akan dikeluarkan nantinya. Nah, atau bisa dibilang anggaran awalnya lah. Lanjutkan. Nah, dalam biaya standar tersebut ada yang namanya variance. Variance adalah perbedaan antara biaya aktual yang terjadi dan biaya standar yang digunakan untuk mengukurnya. Variance juga dapat digunakan untuk mengukur perbedaan antara penjualan aktual dan yang diharapkan. Baik. Nah, varian akan jadi fokus utama kita pada hari ini. Dengan varians ini sebenarnya adalah suatu alat ukur ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dia bisa mengetahui apakah kita untung atau rugi ya, atau dalam bahasanya di sini favorable atau unfavorable. Apakah kita biaya yang kita keluarkan melebihi standar yang kita tentukan atau di bawah standar yang kita tentukan. Nah, baik. Saya akan memakai dua macam analisis varians hari ini untuk studi kasusnya, yaitu analisis varians untuk bahan harga bahan baku dan analisis varians untuk kuantitas pemakaian bahan baku. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang favorable dan unfavorable ya. Nah, jadi favorable itu adalah ketika harga aktual atau biaya nyata yang kita keluarkan itu lebih kecil daripada biaya standarnya, itu favorable ya. Maksudnya apa? Bahwa ketika biaya yang kita keluarkan lebih kecil daripada biaya yang seharusnya, itu menyatakan bahwa kita sudah berhasil ya dalam menghasilkan produk yang berkualitas namun dengan budget yang lebih hemat. Ini juga dapat meningkatkan keuntungan dari produk tersebut. Nah, jika yang satunya favorable, yang satunya adalah unfavorable, adalah kebalikan dari favorable, di mana biaya aktualnya itu lebih besar dibandingkan biaya standarnya. Nah, kalau biaya aktual lebih besar, maka kita sudah melewati batasan standar
dalam penggunaan biaya, sehingga biaya yang kita keluarkan lebih banyak itu juga akan mengurangi keuntungan dari produk yang kita hasilkan. Baik, di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang kasusnya ya. Nah, kasusnya ini berasal dari pengalaman saya ketika semester 2 kemarin ya. Ada mata kuliah yang namanya kewirausahaan, di mana dalam satu semester itu kami diperintahkan untuk membuat proposal dan melakukan penjualan. Jadi kita disuruh untuk membuat usaha, kita membuat produk usaha, dan kita menjual produk tersebut, lalu kita laporkan hasilnya. Nah, dari sanalah kasus tersebut berasal. Kasus ini, ketika saya mendengarkan materi tentang standar costing ini, saya pun jadi merasa ada rasa penasaran. Apakah biaya-biaya yang sudah kami keluarkan kemarin itu sudah sesuai belum dengan standar yang kita tentukan pada saat membuat proposalnya, begitu. Oleh karena itu, inilah juga alasan saya hanya memakai 2 varian di sini, hanya harga bahan baku dan kuantitas pemakaian, karena bisa dibilang tidak ada overhead cost ya, dan biaya labor atau tenaga kerja yang ada di sana, karena yang membuat ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, mari kita masuk ke penjelasan kasusnya. Baik, di sini ya. Oke. Nah, saya sudah ada ukuran perhitungan biaya standarnya di sini. Nah, ukuran perhitungan biaya standarnya ini sudah saya buat pada saat pengajuan proposal dari usaha tersebut. Jadi sekitar 2 atau 3 bulan sebelum kita menjual, kita sudah membuat dulu proposalnya, dan biaya-biaya yang kemungkinan besar itu akan kita penuhi di atasnya atau justru kita di bawahnya. Nah, inilah yang dinamakan biaya standarnya, ukuran perhitungan biaya standarnya. Nah, harga-harga ini sudah diambil sesuai dengan harga pasaran pada saat itu. Jadi mungkin kalau ada perubahan pada saat ini agak berbeda ya. Tapi mari kita ikuti aja dulu sesuai dengan ukuran tabel ini. Nah, jadi dengan tabel ini, dan juga ada satu lagi yang tabel biaya aktual ini. Nah, bisa dilihat di sini biaya aktual. Nah, biaya aktual ini adalah laporannya ya. Laporannya berbeda dengan yang tadi itu di proposal, bahwa di sini biaya-biaya ini adalah biaya-biaya yang sudah saya keluarkan dan sudah dimasukkan ke dalam laporan hasil penjualan sebagai permodalan. Nah, jadi ada volume-volumenya, ukuran-ukuran besar ya, ukuran beratnya itu seperti 3 sisir, 1 galon, 1 liter, setengah kilogram, 3 bungkus, 3 rencer, dan seterusnya itu. Nah, semua ukuran volume ini yang sudah ditotalkan menjadi 29,5 kg tersebut cukup dan habis untuk membuat 8 bungkus dari produk keripik pisang kami. Nah, jadi dari sini 8 bungkus ini saya memproporsionalkan biaya-biaya ini atau volume ini untuk membentuk biaya standar yang dapat mengimbangi biaya aktual ini. Jadi anggapannya tadi kan sudah ada ukuran perhitungannya. Cuman itu hanya perhitungan secara
kasarnya. Di sini yang ini hanya ukuran perhitungan pada saat kami belum tahu mau buat berapa. Nah, setelah kami tahu mau buat 8 bungkus, maka kami tinggal lihat di sini ya. Maka kami tinggal mengubah volume, mengikuti volume 8 bungkus tersebut sesuai dengan tabel perhitungan harga standar tadi, dan akan menghasilkan tabel untuk biaya standar 8 produk ya. Tabel untuk biaya standar 8 produk yang sudah dihasilkan. Nah, bisa dibaca di sini bahwa pengukuran volume dan biaya standar di samping mengikuti tabel ukuran perhitungan biaya standar sebelumnya dan tabel biaya aktual pada slide berikutnya, agar menghasilkan laporan permodalan standar dan aktual yang proporsional. Artinya bahwa dalam menciptakan 8 produk diperlukan bahan-bahan dengan kriteria di samping ini. Nah, walaupun kata-katanya seperti ini tetap hanya biaya standarnya atau standar yang kami tetapkan ya. Dan yang berikut ini adalah biaya aktualnya. Nah, di sini perbandingannya, in comparison-nya. Nah, bisa dilihat yang kata-kata yang dicetak tebal. Untuk standarnya, estimasi volumenya itu 32 kg dan harga standarnya itu 213.420. Sedangkan untuk biaya nyatanya, biaya sebenarnya, estimasi volume standar bahan baku yang dipakai itu hanya 29,5 kg dengan harga aktualnya itu 164.250. Nah, faktor-faktor ini yang dicetak tebal sudah memenuhi untuk dihitung variansnya ya. Jadi ada 2 varians tadi, varians harga bahan baku dan varians kapasitas bahan baku. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini teorinya dulu, bahwa varians harga bahan baku adalah selisih harga bahan baku aktual dengan harga standarnya. Sedangkan varians kuantitas bahan baku merupakan perbandingan penggunaan bahan baku sesungguhnya dan penggunaan standar. Baik, jika dilihat dari teorinya mungkin tidak terlalu dipahami, tapi mari kita langsung lihat ke rumusnya saja. Jadi varians harga bahan baku atau bisa dibilang penyimpangan harga bisa dihitung dari kuantitas aktual dikalikan dengan harga aktual yang dikurangi dengan harga standarnya. Sedangkan varians kuantitas pemakaian bahan baku atau bisa dikatakan sebagai penyimpangan volume bisa dihitung dari harga standar dikali dengan kuantitas aktual penyimpangan volume sama dengan harga standarnya dikalikan dengan kuantitas aktual dikurangi dengan kuantitas standarnya. Nah, setelah kita tahu rumusnya, kita tinggal masukkan faktor-faktor yang sudah kita hitung tadi. Nah, di sini untuk varians harga bahan baku, penyimpangan harganya untuk kuantitas aktualnya tadi kan 29,5 kg, harga aktualnya 164.250, sedangkan harga standarnya 213.420. Nah, untuk melihat apakah dia favorable atau tidak, maka dilihat dulu yang mana lebih besar atau lebih kecil, harga aktual atau harga standar. Nah, mengikuti teori yang saya paparkan tadi, nah jika harga aktual lebih kecil, maka itu akan jatuh kepada favorable atau menguntungkan. Bisa dilihat di sini, karena harga aktual 164.250 dikurangi dengan harga standarnya 213.420, maka akan menghasilkan nilai yang minus. Dikalikan dengan 29,5 kg akan menghasilkan penyimpangan harga sebesar minus 1450515, atau bisa dibilang ini menguntungkan ya, favorable. Nah, lalu ada varians kuantitas pemakaian bahan baku. Untuk rumusnya tadi, harga standar dikalikan dengan kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar.
kita tahu harga standarnya 213.420, kuantitas aktualnya 29,5 kilo dan kuantitas standarnya 32 kilo. Kita bisa lihat di sini bahwa kuantitas aktualnya lebih kecil ya. Maka jika yang aktual lebih kecil, maka itu cenderung lebih ke arah favorable. Nah, 29,5 kilo dikurang 32 akan menghasilkan nilai yang minus, dikalikan dengan 213.420 akan menghasilkan penyimpangan volume sebesar minus 533.550, dan itu favorable ya. Jadi di sini bisa saya hitung lah total variance bahan baku itu adalah variance harganya ditambah dengan variance kuantitas pemakaiannya minus 1.450.515 ditambah minus 533.550 akan menghasilkan total variance sebesar minus 1.984.065. Nah, ini cenderung ke arah favorable ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kita sudah mempersiapkan dana sebesar A misalnya, tapi ketika dihitung variance-nya yang dikeluarkan lebih kecil daripada dana yang sudah disiapkan tersebut. Nah, itulah artinya favorable kan. Nah, inilah yang terjadi di sini. Nilai yang saya dapat ini lumayan besar ya. Artinya saya berhemat cukup banyak ya dalam membuat tugas pada waktu itu. Baik, mungkin sudah cukup jelas ya dengan apa yang sudah saya paparkan kali ini. Mungkin sampai di sini saja. Jika mungkin dari ibu dan teman-teman ada yang belum dipahami mengenai materi ini, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin saya akan bantu jawab nantinya. Nah, kita ke next slide ya. Terima kasih sudah selesai. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video kali ini. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Nah, selamat pagi, sampai jumpa.